Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pelajaran IPA paket A, sifat cahaya. Pengamatan tentang sifat-sifat cahaya dengan percobaan sederhana. Bila Anda berada di dalam ruangan yang memiliki jendela kaca bening, saat cahaya matahari bersinar terang, amatilah apa yang akan terjadi. Cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah melalui lubang angin di atas jendela rumah Anda. Amatilah apa yang Anda lihat. Lalu tutuplah jendela tersebut dengan gorden. Amati apa yang akan terjadi. Sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Dua, cahaya dapat dipantulkan. Tiga, cahaya dapat menembus benda bening. 4. Cahaya dapat dibiaskan. 5. Cahaya dapat diuraikan. Pelangi. Pernahkah Anda melihat pelangi? Tahukah Anda apa itu pelangi? Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Proses pembiasan ini memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila ungu, atau sering diingat menjadi Mijiku Hibiniu. Merah jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Kemudian, warna-warna itu memantul di belakang tetes hujan, yang akibatnya cahaya tampak melengkung menjadi pelangi. Seperti warna pelangi tidak hanya 7, namun mata kita terbatas untuk membedakan semua warna. Pembiasan. Coba kita melihat gelas yang berisi dengan air. Gelas bening, sedotan air bening. Langkah-langkah pembelajaran. Siapkan alat seperti gambar di sini. Amatilah sedotan dari samping. Apa yang Anda lihat terhadap sedotan? Macam-macam energi. Ada beberapa energi, yaitu energi dari minyak bumi, minyak tanah, untuk bahan bakar kompor, bensin, bahan bakar motor dan mobil, solar, bahan bakar mobil dan mesin produksi. Energi non-minyak bumi. Yang kedua, energi non-minyak bumi. Cahaya matahari. Energi panas cahaya matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian, memanaskan air. Energi angin. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar dan kincir angin. Air. Air deras merupakan sumber energi. Energi air dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Gelombang laut. Gelombang air laut menghasilkan energi yang dapat diubah menjadi energi listrik. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Tumbuhan sumber bahan bakar bio antara lain kelapa sawit, jarak, bunga matahari. Hewan bisa menghasilkan biogas yang diproduksi dari kotoran hewan yang diuraikan dengan bantuan bakteri. Gas yang dihasilkan bisa digunakan sebagai sumber energi panas pada kompor. Energi bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi.
Kita dapat melihat bunyi dengan telinga. Sumber energi bunyi banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sumber bunyi di sekitar kita. Contoh, sumber-sumber bunyi yang ada di sekitar kita antara lain radio, televisi, alat-alat musik, gitar, gendang, dan lain-lain. Klakson kendaraan bermotor. Telinga sebagai indera pendengar. Pernahkah Anda berada di dekat pengeras suara yang suaranya keras? Apa yang Anda rasakan? Pasti Anda akan terganggu dan merasa tidak nyaman, bahkan tidak membuat telinga Anda sakit. Suara yang terlalu keras dapat mengganggu kesehatan telinga kita. Getaran bunyi merambat ke segala arah sebagai gelombang. Semakin jauh dari sumber bunyi, maka bunyi akan terdengar semakin lemah. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo dan tinggi rendah nada bunyi ditentukan oleh frekuensi. Tahukah kalian? Amplitudo adalah simpangan terjauh dari kedudukan keseimbangan. Kedudukan keseimbangan adalah kedudukan benda pada saat tidak bergetar. Frekuensi adalah banyak getaran yang terjadi dalam 1 detik. Satuan getaran per detik disebut 1 Hz. Bunyi yang frekuensinya teratur disebut nada, sedangkan bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut desah. Telinga manusia bisa mendengar suara dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Bunyi yang jumlah getarannya antara 20-20.000 Hz disebut audionik. Bunyi yang getarannya kurang dari 20 Hz disebut infrasonik. Hewan adalah makhluk hidup yang dapat mendengar suara infrasonik. Misalnya, burung merpati, gajah, paus, kuda nil, badak, jerapah, jangkrik. Bunyi yang getarannya lebih dari 20.000 Hz disebut ultrasonik. Hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik antara lain lumba-lumba, kelelawar, kucing, dan anjing. Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengar, dan organ yang menjaga keseimbangan telinga bisa mendengar karena memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenal getaran. Jika ada gangguan pada telinga, segeralah periksa telinga Anda ke dokter. THT, telinga, hidung, tenggorokan. 4 syarat-syarat terjadinya bunyi. Agar bunyi dapat terdengar dengan baik, maka ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu A. Ada sumber bunyi yang bergetar, misalnya gitar, lonceng. B. Ada zat perantara tempat bunyi merambat, misalnya udara, air, dinding, kayu. C. Ada alat penerima bunyi, yaitu telinga. Proses terjadinya bunyi. Bunyi dapat terdengar jika ada sumber bunyi yang bergetar. Telinga yang dapat mendengar dan benda yang mengantarkan bunyi ke telinga. Demikian tadi sedikit pembahasan pendidikan, kesetaraan dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam paket A. Besar harapan saya warga belajar bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.